Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Abimanyu. Di sini hari ini saya pengen share lagi nih, karena memang saya lihat antusias teman-teman uh, merasa apa yang saya sampaikan sebelumnya itu bermanfaat, yaitu mengenai pekerjaan saya. Sebenarnya saya sih pengennya lebih ke sharing ya, bahwa saya bekerja sebagai seorang sales dan marketing di sebuah rumah sakit. Dan ini adalah beberapa tips yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil sedikit gambaran ke depannya, bagi teman-teman yang memang mungkin pemula atau mungkin memang sudah ahli atau jago di dunia pemasaran khususnya rumah sakit. Bisa juga sebenarnya sih sharing ke saya juga boleh sih. Jadi nanti teman-teman bisa feedback, bisa memberikan masukan dan saran juga buat saya juga di kolom komentar, dan juga bisa menghubungi japri saya di WhatsApp yang memang nomornya ada di salah satu video saya. Nah teman-teman, hari ini saya pengen breakdown lebih jauh lagi mengenai apa sih fungsi dan tugasnya seorang atau unit marketing di sebuah rumah sakit. Maka kita dituntut sebenarnya sih menjadi jembatan atau memperkenalkan antara perusahaan dan juga calon-calon klien ya. Terutama sih memang kita khusus spesifik yaitu kepada pelayanan di rumah sakit. Nah, yang pertama adalah jadi kita tuh memang bagaimana caranya setiap orang yang keluar dari rumah itu, biar misalnya dia butuh pelayanan kesehatan, biar selalu ingat ke rumah sakit kita. Jadi memang tugas ini nggak mudah, ini nggak gampang, tapi ini nggak mungkin dilakukan, karena dari unit kita lah. Maka kita tugas dan paling besar adalah sebenarnya memperkenalkan rumah sakit kita di kalangan masyarakat, memperkenalkan rumah sakit kita di kalangan perusahaan, asuransi dan sebagainya. Tentunya dan juga memperkenalkan nggak cuma kenal, tapi lebih mendalam, lebih detail lagi mengenai pelayanan kita, mengenai penunjang kita, mengenai dokter kita, dan semua cakupan layanan yang kita bisa berikan di mana rumah sakit tempat kita bekerja. Nah, sebelumnya kita harus membahas dulu rumah sakit itu sebenarnya apa sih gitu kan ya. Memang rumah sakit khususnya di swasta ya, memang sumber utama kelangsungan hidup sebuah rumah sakit adalah dari sisi pembiayaan. Nah, pembiayaan tersebut, maka kalau di rumah sakit itu ada sumber-sumber biaya yang kita bisa sebut adalah sumber revenue. Di dalam sebuah rumah sakit kita bisa kategorikan menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah sumber biaya dari perusahaan. Nah, ini seperti apa? Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai marketing. Maka kita harus menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan, yang mana nanti misalnya di suatu perusahaan itu memerlukan layanan kesehatan, mungkin buat karyawan, mungkin buat keluarga karyawan, maka bisa langsung mengunjungi rumah sakit kita tanpa kita uh, memberatkan atau memperlakukan pembayaran di muka. Jadi kalau kita sudah bekerjasama dengan sebuah perusahaan, maka untuk perihal tagihan dan billingnya kita akan kirimkan ke perusahaan, dan perusahaan pun mempunyai keleluasaan waktu untuk membayar sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakatin bersama. Nah, itu adalah manfaat perusahaan bekerjasama dengan rumah sakit. Yang kedua adalah insurance atau asuransi. Nah, pada tahun 1992, asuransi sudah tidak asing lagi ya, mulai memasuki Indonesia. Sebenarnya sih ada 1980-an juga sudah ada sih, cuman mulai ngetrennya sejak 1992. Dan sampai saat ini kalau kita melakukan survei di tahun 2018 itu, sudah kurang lebih 30% orang Indonesia itu mengenal dan pernah mendengar apa yang namanya itu asuransi, dengan berbagai macam merek tentunya ya, mungkin yang individu, mungkin yang corporate, tapi asuransi udah menjadi hal yang tidak tabu lagi untuk di masyarakat Indonesia. Nah, asuransi adalah memang dia adalah sebuah kalau bisa dibilang itu adalah pengalihan resiko. Jadi kalau kita punya asuransi, maka resiko yang timbul akibat kita melakukan perawatan atau layanan kesehatan, maka nanti yang akan menanggung resiko dari biaya yaitu si asuransi tersebut. Makanya
kita juga harus bekerjasama dengan provider asuransi, yang mana jika suatu saat nanti pengguna asuransi memerlukan pelayanan kesehatan, maka mereka bisa datang ke tempat kita, dan ini menjadi sumber revenue kedua di rumah sakit. Selanjutnya adalah pribadi atau cash. Kita sering sebut ini adalah pasien umum. Jadi selain dijamin oleh perusahaan asuransi, maka ada beberapa masyarakat yang memang masih bersedia menanggung biaya atas layanan kesehatan secara cash. Jadi misalnya ada sakit, ya dia harus berobat ke rumah sakit dan ada tagihannya, maka mereka akan dibayar cash. Nah, ini juga masih besar, pasarnya masih besar di Indonesia, masih kurang lebih 40%. Jadi masih memungkinkan banget kita untuk memperoleh pembayaran dengan cara cash. Dan nanti juga akan kami breakdown satu persatu mengenai bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sumber-sumber revenue tersebut. Selanjutnya adalah dengan BPJS Trauma Center atau BPJS Ketenagakerjaan, atau mungkin sekarang yang paling baru lagi adalah BP Jam Sostek, ya. Jadi ini adalah suatu layanan kesehatan yang memang diakibatkan oleh sebuah kecelakaan atau accident. Jadi ini sudah bekerjasama dengan beberapa lembaga, ya, kayak ke perusahaan. Jadi suatu saat jika ada karyawan perusahaan yang kecelakaan, maka bisa dipergunakan. Jadi bisa berobat ke rumah sakit kita dengan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Sebenarnya BPJS ada dua, yang satu adalah BPJS Kesehatan, yang seperti kita ketahui bersama, yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini karena kenapa saya nggak tampilkan sumber revenue dari BPJS Kesehatan, karena kita memang untuk swasta, ya, mohon maaf kalau untuk yang pemerintahan. Memang untuk swasta kita untuk BPJS ini ibaratnya tuh nggak usah kita kerjakan juga nanti akan ada, karena ini sifatnya wajib dan mandatori dari pemerintah, ya. Tentunya BPJS Kesehatan ini kita nggak usah perlukan strategi lah, pasti akan datang untuk pasiennya ke tempat kita. Nah, kita sebelumnya kita harus tahu dulu nih, ya, BPJS ini apa, BPJS ini maksudnya revenue ini kita akan tentukan nih biasanya di awal tahun sih. Kita akan bagi dari 4 segmen tadi, perusahaan, asuransi, pribadi, dan BPJS TC itu mau berapa persen sih untuk mencapai 100%. Nah, ini saya cuma hanya sebuah gambaran bahwa saya di sini menggambarkan kalau perusahaan 33%, asuransi 35%, pribadi atau private atau umum 24%, dan BPJS Ketenagakerjaan adalah 8%. Nah, ini adalah rata-rata yang kita bisa gunakan di suatu kota, terutama sih yang mendekati ibu kota, ya, karena memang rata-rata inilah yang terjadi. Jadi teman-teman tapi bisa lebih detail lagi ke rumah sakitnya masing-masing, mungkin bisa mengaca ke tahun sebelumnya dan ke segala macam. Ini formulasi ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Intinya itu kita yang penting kita udah punya patokan nih. Jadi target kita 100% itu, maka 33% dari perusahaan, 35% dari asuransi, 24% dari pribadi, dan 8% dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini nanti juga akan diberikan perusahaannya itu apa aja, asuransi apa aja, pribadi caranya gimana gitu kan. Nah, setelah ini nanti akan ada beberapa slide yang mungkin bisa jadikan sebagai bahan acuan. Kita harus tahu dulu siapa sih perusahaan kita, siapa sih asuransi kita, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu strategi. Nah, kita harus mengenali dulu jenis-jenis perusahaan tuh yang ada apa aja, ya. Yang pertama adalah perusahaan itu jaminan langsung. Jadi, seperti tadi kita sampaikan bahwa jika ada karyawan berobat, maka tagihannya akan kita kirimkan ke perusahaan. Ini namanya biasa disebut dengan perusahaan self insurance atau perusahaan menjamin langsung kesehatan karyawan dan keluarga karyawannya. Selanjutnya adalah asuransi komersil. Ada juga beberapa perusahaan yang menggunakan atau menunjuk sebuah asuransi sebagai sebagai pengalihan atas resiko dari pelayanan kesehatan. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang menerapkan ini, tapi ya nggak masalah. Intinya kita udah kerjasama dengan perusahaan dan kita sudah kerjasama dengan asuransi. Jadi suatu saat dibutuhkan menggunakan asuransi, kita bisa tetap melayani. Selanjutnya adalah sistem COB BPJS. Nah, COB ini adalah Coordination of Benefit, atau benefitnya itu dibagi nih. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan yang menerapkan, saya udah bayar BPJS, masa saya nggak pakai sih gitu. Ya udah, kita bisa fasilitasi dengan sistem COB. COB ini adalah jadi bahasa gampangnya itu adalah BPJS-nya buat diskon. Jadi dia berobat menggunakan BPJS, tapi misal plafon dari BPJS itu
kurang, atau mungkin ada beberapa obat yang memang di luar dari coveran BPJS, kita bisa tagihan ke perusahaan. Jadi separuh di BPJS dan separuh lagi di perusahaan. Selanjutnya adalah perusahaan yang memang memperlakukan jaminan kesehatan karyawannya dengan full BPJS. Ini pun juga nggak masalah, karena memang kita juga ada pasarnya kan gitu. Karena kita semua rumah sakit diwajibkan untuk menerima pasien dengan jaminan BPJS. Nah, beberapa strategi sales perusahaan adalah, jadi misalnya biasanya kita kategorikan sih di marketing itu memang seperti tadi disampaikan ada sumber revenue, biasanya ada juga PIC-nya, sales perusahaan, sales asuransi, sales pribadi, dan juga sales BPJS TK. Nah, kurang lebih seperti ini, kita harus melakukan visiting dulu atau kanvasing dan observasi sebuah perusahaan. Jadi kalau kita harus tahu dulu nih siapa sih perusahaan ini, apa sih jaminannya, berapa jumlah karyawan, nah kira-kira kalau berobat kemana aja. Nah, itu yang lebih detailnya nanti akan saya kupas lagi satu persatu nanti mungkin di video yang lain, kalau memang akan membahas secara spesifik perusahaan-perusahaan apa yang kita harus menggalinya seperti apa. Yang kedua, kita harus membuat perjanjian kerjasama MOU, termasuk di dalamnya pelayanan yang spesial yang dibutuhkan perusahaan. Jadi intinya itu kita tuh harus membuat suatu ikatan, kalau kita bisa sebut tuh biasa sebut adalah MOU atau mungkin perjanjian kerjasama yang memang di dalamnya mengatur segala hal, mungkin dari layanan, mungkin dari tarif, mungkin dari lain-lain. Pokoknya kalau di MOU itu semua bisa kita sepakati di situ. Jadi kalau kita udah ada MOU, kita juga enak nih. Jadi misalnya ada perusahaan yang datang ke kita, ya kita tinggal layanin aja tanpa harus nanya A, B, C, D, E. Yang penting kan sesuai dengan MOU kita bisa berikan pelayanan gitu. Yang selanjutnya adalah menentukan target sebuah perusahaan sehingga mudah untuk melakukan evaluasi. Ya udah, kita udah tahu perusahaannya yang mana, kita akan targetkan nih dari sini berapa sih kira-kira yang bisa kita dapatkan. Nah, sambil kita evaluasi, kenapa sih nggak mencapai target dan segala macamnya. Nah, terus seperti tadi disampaikan, untuk yang perusahaan ini secara lebih detail nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Kita akan mengetahui bagaimana caranya kita menggali sebuah perusahaan untuk bisa kita berikan pelayanan gitu sih ya. Selanjutnya adalah asuransi. Nah, asuransi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asuransi perusahaan, yang seperti yang kita sampaikan bahwa asuransi itu ada yang mengcover secara corporate atau perusahaan, dan juga ada asuransi secara individu. Nah, ini bagaimana nih kita strategi sales asuransi kita. Seperti hal yang dengan perusahaan, kita juga harus melakukan observasi, kita harus kunjungan kepada provider asuransi. Tapi kalau ini memang kita berkunjung ke provider sebuah asuransi, kita tinggal nanya nih, asuransi ini mengcover perusahaan apa saja sih? Mungkin perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Nah, kalau kita sudah bisa tanya dengan providernya, kita bisa ketahuan nih berapa sih mereka biasanya klaimnya dan segala macamnya. Nah, kita bisa buat event bareng nih. Kita buat health talk kepada perusahaan karena asuransi. Jadi asuransi kan ada perusahaannya. Yaudah, kita event bareng aja. Mereka menyediakan asuransinya. Kalau ternyata ada pengobatan, mereka bisa dirujuk ke rumah sakit kita. Jadi perusahaan yang dengan asuransi ini kita bisa jalannya lebih enak daripada kita yang perusahaan self insurance, karena ini memang kita udah difasilitasi, tinggal kita join aja nebeng bahasa awamnya kan ya. Nah, ada lagi yang asuransi individu. Nah, ini gimana caranya? Nah, kita bisa mendatangi kantor agen atau keagenan sebuah asuransi. Kita bisa masuk di situ, kita bisa berikan servis kita, layanan kita, karena memang agen itu adalah orang yang nomor satu nasabah hubungi jika memang nasabah tersebut ingin melakukan pelayanan kesehatan. Karena agen ini adalah yang satu-satunya orang tahu mengenai benefit policy dan segala macam. Jadi selagi kita dekat sama agen, kita bisa manfaatkan dan maksimalkan nih. Jadi kita bilang ke agennya, pokoknya nasabahmu di tempat kami, udah agennya nggak usah ribet lagi, karena memang kita akan menjadi sebuah penghubung antara agen dan juga rumah sakit. Nah, agen pun juga bisa kategorikan biar jadi membantu kita nih dalam pemasaran sebuah rumah sakit. Selanjutnya adalah macam-macam komunitas atau pribadi tadi. Nah, di sini memang komunitas ini kita bisa golongkan di beberapa tahapan yang mungkin kita, kalau pribadi kan kita ngeblank, kita mau ngapain kan dia pribadi. Nah, tapi enggak, kita tetap harus ada kegiatan dengan komunitas tersebut. Nah, kita bisa bergali nih di sekitar rumah sakit yang memang di tempat kita bekerja, kita bisa kumpulkan nih, ada nggak sih perumahan yang kira-kira kita bisa buat event nih, ada nggak sih senam, ada nggak sih hal-hal yang mungkin kita bisa gali. Kita yang intinya tuh bagaimana caranya kita itu bisa memperkenalkan
rumah sakit kita, fasilitas kita, layanan kita, tarif-tarif kita kepada sebuah komunitas tersebut. Nah, kita itu caranya itu berbagai macam cara, mungkin ribuan cara ada, cuman memang bagaimana caranya pendekatan kita kepada PIC komunitas tersebut biar mereka tuh benar-benar ingetnya kita gitu kan ya. Terus yang kedua adalah tempat ibadah. Tempat ibadah ini juga kita kadang-kadang bisa nih join event, misalnya kalau yang Islam tuh ada pengajian, ya udah kita sisipkan nih health talk dengan dokter. Jadi kan mereka juga akan senang gitu loh. Dia pengajian tapi di sisi lain dia dapat ilmu tentang edukasi kesehatan. Ini bisa dilakukan di masjid, bisa dilakukan di gereja dan segala macamnya. Jadi nggak terbatas itu. Yang selanjutnya adalah SKPD. SKPD ini bisa dikatakan adalah di lingkungan pemerintahan, mungkin dinas A, dinas B, dinas C, dan sebagainya. Kita bisa grab mereka karena mereka kan terstruktur kan ya. Kita memang biasanya mereka ada acara, ya kita ikut, kita sosialisasi sebentar. Dan saya yakin mereka nggak nolak karena kita memberikan kabar edukasi kesehatan itu. Selanjutnya adalah sekolahan. Sekolahan pun sama, kita bisa berikan edukasi kepada murid dan kepada orang tua. Misalnya juga ada pemeriksaan gigi, ada khitan dan segala macam kita bisa sampaikan di sekolahan tersebut. Nah, ini adalah strategi sales komunitas. Yang pertama adalah membuat event, seminar, health talk, dan mini MCO. Jadi memang kalau komunitas ini memang bagaimana caranya kita memperkenalkan, ya kita tadi kita buat health talk, kita buat edukasi yang sifatnya memberikan mereka tuh happy dan kenal dengan kita, dan juga kita bisa berikan mini MCO seperti pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan gula darah dan segala macam. Itu banyak banget yang kita bisa berikan agar supaya mereka tuh sebenarnya tuh kita menjaring mereka. Kalau mereka udah ketahuan oh kolesterol tinggi, kita bisa tawarkan paket yang lebih lengkap lagi dengan datang ke rumah sakit kita. Yang kedua, kita bisa menerbitkan kartu komunitas atau privilege card yang memang ini di dalamnya kita udah kemas nih. Jika menggunakan kartu ini, maka Bapak Ibu mendapatkan diskon, katakanlah kamar perawatan, katakanlah laboratorium, katakanlah radiologi. Nah, ini kita bisa berikan ke mereka sebagai daya tarik agar mereka itu bisa mempercayakan layanan kesehatan di tempat kita gitu. Yang selanjutnya adalah memasang media promosi dan di komunitas. Ini bahasa gampangnya tuh gini. Misalnya kita ke sebuah perumahan, ternyata perumahan itu ada space nih buat pasang spanduk, ya udah kita pasang di situ spanduk, kita berikan edukasi sesuai yang mereka inginkan, misalnya hati-hati di jalan, misalnya jaga kebersihan, itu kita bisa berikan mereka. Jadi mereka sebenarnya sih kita memberikan message ke dia dengan segala hal yang memang mereka tuh butuhkan, dan kita bisa numpang logo lah di situ. Nah, ini adalah sebagai bentuk soft selling yang bagus. Jadi mereka tuh kita akan tanamkan ke mereka bahwa jika membutuhkan pelayanan kesehatan, maka dia ingat dengan logo yang ada di spanduk tersebut. Selanjutnya adalah membuat grup WA. Grup WA juga kita bisa buat, misalnya nanti si komunitas tersebut bisa bertanya-tanya apakah ada program apa, ada promo apa, ada layanan apa, ada dokter siapa aja di komunitas tersebut. Jadi kita lebih aktif lagi, lebih lebih enak, lebih aware, dan mereka pun juga merasa terbantu dengan adanya grup tersebut, karena kita bisa perhatikan, kita bisa kasih edukasi rutin dan terus-menerus. Selanjutnya adalah, nah tadi ya saya nggak bahas mengenai strategi sales referral, karena memang referral ini kalau bisa dibilang ini bukan menjadi suatu sumber revenue, tapi ini adalah membantu. Jadi gini, referral itu kalau bahasa awamnya adalah rujukannya. Jadi memang rumah sakit kan ada beberapa pasien yang kita tuh dibantu nih oleh klinik-klinik, oleh dokter, oleh puskesmas tempat rumah sakit itu berada. Kita lakukan pendekatan kepada dokternya, kepada penanggung jawabnya. Jika suatu saat ada pasien yang memang memerlukan rujukan atau tindakan lanjutan, bisa merujuk ke tempat kita, gitu kan. Karena memang tadi di sini kita nggak jadi sumber revenue, karena salah satunya pasti ada di antara tadi yang kita sebutkan, ada empat tadi. Mungkin dia rujuk dengan jaminan asuransi, mungkin dia rujuk dengan jaminan umum gitu kan ya. Jadi kita harus melakukan visiting dan sesuai dengan metrik call plan, sales dan prioritas. Jadi kita memang harus membuat dulu nih bagaimana nih pemetaan vaskes saya gitu. Kita udah observasi, oh ini dokternya ada dokter ini, kalau pasiennya setiap hari itu segini. Nah, kira-kira tuh potensinya tuh dia tuh merujuk apa, kita bisa gali lebih dalam. Pokoknya nanti kalau yang gali-gali ini saya akan spesifik bahas satu persatu benar-benar sampai tuntas mengenai perusahaan, mengenai asuransi, mengenai komunitas, mengenai BPJS TK, dan juga mengenai referral. Nah, kita juga mensosialisasikan layanan jemput emergency. Ini adalah salah satu benefit, ada beberapa rumah sakit menerapkan. Jadi kalau ada nanti emergency, nggak apa-apa, nanti
telepon saya, nanti ambulan kita yang akan menjemput ke vaskes tersebut. Nah, selanjutnya adalah strategi meningkatkan pasien dengan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Kita bisa membuat seminar tema trauma center dengan audiensi adalah misalnya HR perusahaan. Kita bisa buat ini. Jadi suatu saat nanti ada trauma center, maka bisa dirujuk ke tempat kita. Dan juga kita bisa kerjasama dengan puskesmas, kepolisian, jasa harja. Jadi memang bagaimana caranya biar kita itu enaklah, simetris, smooth gitu. Kita harus melibatkan beberapa memang lembaga ya. Tadi misalnya suatu saat ternyata ada kecelakaan di jalan, ternyata dia adalah karyawan, maka kita buat laporan ke kepolisian, nanti akan di-cover oleh jasa harja. Tapi biasanya jasa harja terbatas kan, kalau nggak salah kan 25 juta secara maksimal. Nanti kalau ada kekurangan gimana, maka nanti kalau ada kekurangan yang akan menanggung selisihnya adalah BPJS Ketenagakerjaan, selama memang memenuhi dari kriteria-kriteria pasien itu dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan mengenai mengenai sumber-sumber revenue di sebuah rumah sakit. Nanti saya akan buatkan lagi secara spesifik, kita akan gali lebih dalam lagi bagaimana caranya mensiasati dengan perusahaan ini, bagaimana caranya membuat si target tersebut chief, walau shift maksudnya tuh walau memang ada beberapa hal yang memang menghambat. Kita bisa gali lebih dalam lagi, jadi sehingga kita pun menentukan target itu bukan ngawang-ngawang nih. Kita udah tahu, oh bahwa perusahaan ini potensinya segini, asuransi ini potensinya segini, tapi saya harus buat target segini. Jadi kita sebenarnya sih di atas kertas tuh masuk akal, bisa dibilang gitulah. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya. Teman-teman, saya ingatkan lagi, silahkan bagi yang pengen komen silahkan komen, bagi yang pengen sharing silahkan sharing, bisa menghubungi saya kapan aja. Insya Allah kalau saya nggak sibuk saya akan bantu, karena saya sebagai seperti teman-teman juga, saya sebagai seorang karyawan ya, jadi ya samalah, kita sama-sama belajar. Kalau ada yang mau ngasih tahu ilmu-ilmu ke saya, itu terima kasih banget. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat terus, kita bisa berguna bagi kita, bagi perusahaan tempat kita bekerja, bagi keluarga, dan bagi semua orang di uh, dunia ini. Kita cuma berharap seperti itu. Nanti kalau ada teman-teman mau sharing silahkan. Habis ini nanti saya akan buat video-video selanjutnya, bagaimana kita analisa pasar, bagaimana kita uh, mengetahui kelemahan kita, bagaimana kita menciptakan peluang bonus selanjutnya. Pokoknya nantikan di video selanjutnya. Untuk sementara saya akhiri dulu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan membantu, dan juga kita selalu berdoa agar kita selalu sehat, diberikan panjang umur, dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.